Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak Ibu, orang tetua kami, jamaah Masjid Jami Nurul Iman Kepenghuluan Rantau Bais yang kami hormati. Pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang begitu banyak yang masih Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala bentuk nikmat karunia yang begitu banyak ini yang tidak mampu untuk kita menghitungnya bisa sama-sama kita pergunakan sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Ibu, orang tua kami, sekecil apapun pekerjaan kita, sekecil apapun aktivitas-aktivitas yang kita lakukan, kita berharap pekerjaan kita itu, aktivitas-aktivitas kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah tujuan daripada Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinni wal insan illa liya'budun. Sehingga Bapak Ibu, orang tua kami, ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, ya, bukan hanya kita tunaikan zakat kita, bukan hanya kita melaksanakan menunaikan ibadah haji, akan tetapi segala aktivitas, segala kegiatan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ada nilai ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu, pakai baju awak, kalau betul-betul awak niatkan memakai baju itu, bukan hanya memakai baju itu ibu tambah laga, potang 30 tahun yang lalu. Ketika kita pakai baju itu dengan niatnya yang baik, yang bagus, akan ada nilai ibadahnya. Makanya segala sesuatu itu harus kita niatkan dengan benar. Dan perhatikan ketika kita beraktivitas itu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu, jadi pahala itu, walaupun kita memandang ini adalah pekerjaan yang kecil, pekerjaan yang sepele. Makanya ketika kita pakai baju itu kan ada doanya. Awali dengan sangwangkan tangan kanan. Ada doanya. Makan kita mungkin yang kita anggap biasa-biasa saja, kalau kita benar menempatkan pekerjaan makan itu, makan kita itu bukan hanya sekedar mendapat kenyang, tapi makan kita itu ada pahalanya. Berdoa sebelum makan, pakai tangan kanan. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan teladan-teladan yang
telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti teladan-teladan yang telah dibuat oleh Rasulullah, sehat itu. Ya Datuk ya. Karena hari ini ya, katanya dengan puasa ini mahnahlah yang kambuh, asam uratlah yang kambuh, dah tinggilah yang semakin tinggi, jantungnya lah yang katunya berdoba-doba. Sudah dikatakan Rasulullah, ya, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Sumu tasumu, kata Rasul itu kan, puasalah kamu, niscaya kamu sehat. Rasulullah itu orang yang tidak pernah sakit. Kenapa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau awak? Apa ini segalunya bungka? Yang mahlah bungka, asam uratlah bungka. Jantung lah yang katanya budobu-dobu. Tak budobu, tak budoba. Kita tidak mau kembali ya kepada apa yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersahurlah kamu. Karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Awak tak bersahur. Sahur beko jam 1. Jam 2 malam. Dah aku sampaikan potong. Waktu sahur itu lebih kurang 30 menit sebelum azan subuh. Kalau masih jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu lailan. Makanya kata Nabi itu, berkah itu di ujung. Buat sahur itu di ujung-ujung. Buka itu di pecope. Maksud dia pecope itu, Ustaz Zurian, buku jam 6 jangan menjadi mudah buku. Tapi kita tidak mau menteladani Rasulullah SAW, makanya ya kita salahkanlah puasa. Kita salahkan segala pekerjaan, aktivitas yang kecil-kecil itu benar kita menempatkannya, insya Allah ada nilai ibadah, ada nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Berselawat kita kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ketika di dunia ini kita mau berselawat, mau kita belajar mempraktekkan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah itu tadi, insya Allah. Bagaimana makan Rasul, bagaimana tidur Rasul, bagaimana berumah tangga Rasul. Seluruhnya kalau kita mau mengembalikan kehidupan kita ini ke agama, insya Allah selamat kita. Selamat kita hidup di dunia ini, selamat kita hidup di akhirat yang kekal dan abadi. Yang menjadi kerisauan kita hari ini, kita tidak yakin dengan kita mengedepankan agama itu, ya, di dunia ini kita tidak sukses lah, tidak inilah, tidak itulah. Akan tetapi jaminan dari Rasul ketika kita mau kembali kepada agama ini, insya Allah kita akan selamat. Saya ingat betul apa yang disampaikan oleh Ustaz Hairul. Kalau kita menanam padi, sudah pasti rumput tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, padi itu tidak akan pernah tumbuh. Apalagi kalau sudah kita kedepankan urusan dunia ini, urusan agama maksud saya, insya Allah dunia ini akan tunduk. Kembali kita kepada apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Itu tadi, mau sehat, tengok Rasulullah SAW yang tidak pernah sehat, yang tak pernah sakit itu.
Teladani dia, contohi dia. Insya Allah kita akan selamat. Bapak Ibu, malam 20 malam kaya. Malam 20 Ramadan. Mulai daripada 16 Ramadan semalam kan Bu, kita sudah pakai kunut kan? Kita udah pakai kunut. Itu rambu-rambu nah Bu. Itu tanda-tanda bahwasanya Ramadan itu sudah bersiap-siap untuk meninggalkan kita. Ya. Kusang asalam samyang yang honang Pak Nizam. Ukunyo Nurul Iman yang AC-nya udah 40 buah onang yo. Ya tapi kita sudah mengawali dengan bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Allah kasih kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan ini, tidak kita gunakan sebaik-baiknya dalam rangka memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di hujung-hujung Ramadan, kemuliaan itu malah lebih banyak di akhir-akhir Ramadan ini. Ya mudah-mudahan semalam kami Ibu, Pak, 1, 2, 3 Ramadan itu sempat turun. Ketahanan fisik hampir-hampir sudah. Tapi alhamdulillah sayang dengan puasa tidak sampai membatalkan puasa. Udah banyak-banyak betul saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sehatkan saya, kuatkan saya. Karena saya mau melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan penuh, dengan sempurna. Karena entah apa Bapak Ibu, memang ada lambungnya saya, ya sakit lambung, ya mungkin ya itu tadi naik asam lambung, apa dimasuk apa mutah, apa dimasuk apa mutah. Ramadan 1, 2 dan 3. Makanya sampai hari ini batuk saya tidak hilang. Ya, karena kata dokter saya tanya, itu batuknya itu batuk dari sumber asam lambung. Nah, tapi alhamdulillah ya sampai malam hari ini sehat, kuat, ya masih bersemangat di penghujung-penghujung bulan Ramadan ini. Ini malam ke-20 Ramadan. Satu yang saya ingatkan, mari sama-sama kita tunaikan zakat kita. Ya Bu ya, ya Pak ya. Nah, karena itu sendi daripada Islam. Islam itu syahadat, sholat, puasa. Zakat itu penting. Ya. Mulai daripada zaman Rasul, zakat itu populer. Lebih daripada 30 kali kata-kata zakat itu dituliskan di dalam Al-Quran itu. Dan disandingkan malahan lagi loh Bu. Aqimis sholah wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Zakat dalam Islam itu 2. Karena waktu kita yang singkat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini zakat pribadi. Sehingga kita selaku orang tua ketika anak lahir, sebelum khatib turun di atas mimbarnya, anak harus dikeluarkan zakatnya oleh orang tuanya. Selagi ada yang mau dimakan di rumah itu, dia wajib melaksanakan, menunaikan yang namanya zakat fitrah. Selagi ada yang dimakan. Kalau menurut saya di Rantau Bais ini kita tidak ada yang tidak makan. Asnaf fuqaha itu kita tidak punya di Rantau Bais ini. Sesusah-susahnya kita masih punya rumah,
Sesusah-susahnya kita masih makan. Sehingga asnaf fuqaha di Rantau Bais itu tidak ada. Yang ada itu hanya asnaf miskin. Fuqaha di dalam fikih itu ibu bapak, papu bahasa awaknya. Papu itu tidak ada sama sekali. Awak yang dah itu pemalih penyingkur. Tulang 7 koek ko dai, badan gomok. Tapi penyingkur. Kata orang luar kalau tinggalnya di Rantau Bais ko, ya perkiamat dia. Kalau dai orang wantau ke Rantau Bais ko, indonya makan do pemalih. Kata orang luar tu bukan kata aku do. Itu saking banyaknya kojo kita di Rantau Bais ko. Yang dai kita di Rantau Bais ko miskin. Miskin itu apa? Dia punya penghasilan, akan tetapi dari pekerjaannya itu, penghasilannya itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Itu miskin. Itu miskin. Penghasilan sedalam dia bekerja satu hari, dapatlah mungkin dia hanya 20.000. Sementara kebutuhan hariannya dia butuh 50.000. Berarti kan kurang 30, Bu. Karena kurang 30 tu, itulah yang disebut dengan miskin. Akan tetapi kan masih ada yang mau dimakan, harus zakat fitrah. Setiap tahun kami tengok zakat fitrah itu kita enggak tahulah karena jumlahnya itu sangat jauh dengan data masyarakat Rantau Bais ini. Istilah sekarangnya ndak balen. Masyarakat kita di Rantau Bais ini katakanlah 6.000 jiwa. Yang berzakat itu hanya 3.000. Kemana yang 3.000 boleh? Hah? Balik kampung. Apa tu? 2.000 yang berzakat. Kemana yang lain tu? Ohnya langsung membayar kepada asnaf. Anggaplah separuh daripada itu. Yang lain kemana? Dan kami sampaikan untuk azas keadilan, bayarlah zakat itu kepada amil zakat yang telah untuk azas keadilan. Karena kalau awak mau unjuk-unjukkan suang, jangan-jangan kalau toba okahnya, toba dapeknya. Yang sian awak yang macam aku ni banyak kaum aku dan terbaik kau tu. Ilo dari wan nak muantar zakat fitrah sama aku. Kaum aku ni dari tu. Omak dapat orang Sumatera Barat nun. Nak dia hau-hau dari bola hokah omak dapat. Omak dapat orang Sumatera Barat dari kaum ni siko tu. Alamatlah aku ni dapat zakat fitrah. Itu dari unsur keadilannya. Bayarlah zakat fitrah itu kepada amil yang telah ditunjuk sehingga azas keadilan itu terpenuhi. Kan dikumpulkan dulu tu zakat tu, baru dibagi nanti sama rata berapa asnaf fakir dan miskin itu. Karena ibu bapak kami ingatkan sebenarnya zakat fitrah itu sasarannya itu untuk fakir dan miskin. Ya, kalau dalam fikih itu zakat fitrah itu sasarannya untuk fakir dan miskin. Kita utamakan. Nah, sehingga kan bapak-bapak para amil, asnaf-asnaf yang tidak ada itu akan dimasuk ke asnaf fakir dan miskin itu tadi. Yang kedua dalam Islam itu zakat mal. Nah, zakat mal ini dia punya syarat, punya ketentuan. Ada haulnya, ada nisabnya. Itu syaratnya kalau zakat mal. Makanya
Untuk kaum-kaum yang berdagang, hati-hati. Hitung betul dagangannya itu. Ya. Yang berprofesi, hitung betul lah profesinya itu. Yang dari tukah-tukah homeh di rumah, ya, dijongok-jongok lah tukah homeh itu. Ini zakat mal ini jangan main-main. Ya. Zakat mal ini kita jangan main-main. Kalau sudah sampai haul, sampai nisabnya, enggan kita mengeluarkannya, sudah menjadi dosa. Ada hukuman buat kita, ibu, bapak, bu. Ibu nak diambil Allah dengan elok-elok otutu, atau nak diambil dengan paksa? Hah? Hah? Allah punya cara-cara tertentu untuk mengingatkan kita. Sebelum Allah ambil secara paksa harta kita itu, bayarlah. Cuma 2,5%. Dari duit ibu 50 juta, 1,5 juta hadunya dalam setahun tuh. Sehingga untuk zakat mal ini tak usah kita hitung-hitung kalilah haul dan nisabnya itu. Ya apatah lagi untuk kebun sawit kau nak berpayah kalau kita petuai nafsu. Contoh saya lah, katakan penghasilan saya itu 8 juta satu bulan. Kalau setahun udah berapa tuh, Bu? Hah? Hampir 1, Pak Guru kan? Hampir 1 juta nah tuh. Penghasilan aku 8 juta, Bu. Utang aku gue 8 juta 500. Gaji udah 8 juta. Utang dibuat 8 juta 500. Kredit Honda lah. Kredit. Mau tak apa-apa lah. Habis tahun ni kau tahun esok. Habis tahun ni kau tahun esok. Ilu abang nak berzakat. Udah 8 juta. Gaji udah 8 juta. Ustaz Zurian berapa gaji Ustaz? Kawan-kawan kau PT itu rata-rata 7 juta. Tahunannya itu sudah 80. Eloklah dikeluarkan. Zakat-zakat profesi kita. Ya. Haul itu 1 tahun. Makanya membayar zakat mal itu tidak harus di bulan Ramadan. Dari bulan berapa kita hitung harta kita itu. Itu 1 tahun. Nisabnya itu, nah itu dia yang hitungannya. Kalau emas dia lebih kurang 5 emas. Ya Ustaz ya. Nah, itu nisabnya. Kalau kobau, berapa ikut tuh? 40 ikut. Ya, banyak PT-nya. Bukan otua yang kocik tu yang diambil oleh Allah tu untuk zakat tu. 40 ikut kobau baru. Tapi zakat. Tapi yang kusobri macam tadi lah. Jangan lo sampai dulu nunggu 40 ikut. Ya. Kuang-kuang kocik, ya katakanlah tak dianggap dengan sedekah infak kita. Kalau kami alhamdulillah Bapak Ibu, kalau di pegawai itu sudah dipotong atas ya Datuk ya. Sudah dipotong atas gaji kami oleh pemerintah Provinsi Riau zakat itu. Memang upunya kalau udah duit sampai ke tangan awak kau boleh nak keluar Pak Aris. Kini dai galih sebuah lagi ibu-ibu guru yang sertifikasi itu oleh dikeluarkan zakat sama pemerintah tu leh. 3 juta sebulan. Sesuai dengan gaji pokok tambahan itu yang sudah sertifikasi. Berapa Pak Guru? Setahun lah berapa? Itu zakat mal. Jadi ibu bapak, karena waktu kita yang singkat, ya mari ini sudah malam ke-20 kita tunaikan. Kita tunaikan zakat kita kepada amil-amil zakat yang telah dibentuk. Memang kata Rasulullah,
Afdolnya itu ketika orang mau sholat hari raya itu. Tapi kalau di awak nak mengoja afdol tu sadunya, pas awak nak semayang ayu-ayu tu di situ puluh nak mengoja amin. Mampu hamil lu. Untuk mengoja, awak nak semayang leh. Sementara udah tuan beko dari khatib naik mimbar itu sudah bernilai sedekah itu. Hati-hati Pak Amir. Afdolnya memang suasana di zaman Rasulullah SAW potang. Karena uang potang tu liek membayar zakat tu lebih kuat uang kinin tanya. Ya. Makanya membuatkan motivasi itu dikenakan mungkin di Indodahi do padek payahnya mencari duit di ujung-ujung pembayarannya. Itulah yang lebih afdol tu. Awak ini di ujung-ujung kau do, kuat-kuat dalam kehatahan je lah. Nak ngambil keridoan tahapu tadi tu. Ya, ada ye Pak Amil awak kalau segalunya awak nak semayang ayu tu duduk mau membayar. Jauh-jauh hari ke bayarlah. Karena kajian singkat saja kata Imam Syafi'i, masuk 1 Ramadan itu zakat fitrah sudah bisa dibayarkan. Ya Bu ya. Nah, kalau kurang joleh, kurang paham terutama zakat mal tadi, silakan hubungi badan amil zakat yang telah ditunjuk. Yang telah ditunjuk. Kalaupun induk do, apa ibu, silakan hubungi kami, insya-Allah kami siap bantu. Ino ndak bapak ibu bertanya siko do, takut terbungkau tu ibu. Tapi Pak Kula ditanya kini Pak Ustaz Ude dah pernah ada duit 1 miliar rumah. Kan takut. Mau padik terbanyak duit Pak Kula lo nya ada 1 miliar rumah. Kalau takut terbungkau, ompek matu wak berbuang. Anu nomor WA dai. Aktif 24 jam. Ya Bu ya. Aktif 24 jam. Tanyalah kajian-kajian zakat itu jangan sampai kita tak mengeluarkannya dikarenakan kita tidak tahu. Saya pernah tanya jemaah, karena jemaah aku lah banyak Bu, ya. Pak Ustaz, boleh no aku keluarkan zakat aku tu inyo nang padik lieknya maya utang. Lah mutangnya sama aku lah. Kalau ku anggap zakat mal aku sebagai pembayar hutangnya tu lunas no. Apa kekiu tu? Lunas kekiu no? Utangnya tadi yang dia membayar tu, ino yo nak membayar do. Aku tu aku banyak. Ku jadikan melah zakat mal. Mintunya lah doyeh yo lah daripada ino dapat. Kalau inyo yang meminjam itu termasuk asnaf, boleh. Kalau inyo memang fakir, kalau inyo memang miskin tadi, boleh. Lunas tu. Tapi kalau inyo tidak kategori di dalam zakat itu tadi, Indo bisa jadi zakat do pintu samiak lah, paksu. Di paksu itu contoh ya kajian-kajian zakat itu. Jadi silakan karena waktu kita mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat, kita kuat, kita sabar sehingga kita bisa menuntaskan malam Ramadan kita ini. Terakhir pesan kami kepada masyarakat, kita sudah bertungkus lumus untuk membangun masjid ini. Ya, utang kita yang berikutnya sama-sama kita makmurkan masjid ini. Bu, ibu banyak dosa kan? Siapa di antara ibu-ibu atau apa-apa di siku yang mengaku indo dari dosa? Kuboy hadiah. Angkat tangan. Yang indo dari dosa angkat tangan. HP yang satu-satunya ku boy ke angkatlah tangan ke depan. Yang tidak ada dosa angkat tangan. Kau hadiahnya HP.
Ha. Ha berarti no daido segala awak punya dosa. Iko malam pengampunan. Aku kasih syarat, aku kasih amalan Pak. Ada amalan yang bisa menggugurkan dosa awak. Dah, amalan itu mudah. Setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju masjid, dosa-dosa yang kita lakukan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, itu amalannya. Setiap langkah kaki yang kita ayunkan ke masjid, ya, akan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan. Ingat ya, Bu? Ikut direkam Korea. Dosa kecilnya, Bu. Bukan hutang ku sobui do. Ha. Kadang awak muah salah-salah membuat etongan. Ya, yang dihapus tu dosa-dosa kecil. Bukan hutang do. Kalau hutang bayarlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.